Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'atul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shoroh, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini kajian kita sampai pada surah Al-Mu'minun ayat 84. Surah Al-Mu'minun ayat 84 yang diawali dengan kalimat Qul limanil ardu wa man fiha. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, dan keluarga kita semoga menjadi anak soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadha tafsir siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Mu'minun 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya ada kul liman, ada lam mati ketemu lam yang hidup, namanya idgham mutamatsilain. Limanil, man itu isim mabni sukun karena man. Tapi kenapa di sini dikasrahkan nunnya? Karena kedepannya bertemu dengan hamzah wasol yang sama-sama sukun, sama-sama mati. Maka dihidupkanlah nun itu dengan kaidah nahu wa hurrika bil kasri arid li ajli takhallusi min iltiqa'i sakinin. Seperti pada kalimat ahadun, nun mati ketemu Allah hamzah wasal, maka nun matinya diharkati dengan harkat kasrah ahadunillahus somad. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. In kuntum nun mati ketemu kaf, sama halnya nun mati ketemu ta, itu hukumnya ikhfa, cuman beda kelas saja. Kalau nun mati ikhfanya ikhfa abad, maka suaranya ing. Sedangkan nun mati ketemu ta ikhfa, namun ikhfa akrab, maka suaranya suara en. Kun, bukan kuntum tapi kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul awala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Qul, mohon tidak dikolkolahkan lamnya sehingga terdengar bacaan kul, tidak ya. Kena lam bukan bukul kola, bacalah tanpa pantelan kolkola. Kul bukan kul. Kul marrabbus, marrabbu nun mati ketemu ro, itu hukumnya idgham. Cuman idghamnya idgham tam, artinya idgham sempurna. Sampai sempurna masuknya suara nun ke huruf ro, tidak terdengar sedikit pun sisa, maka disebut idgham tam. Sempurna masuknya marrabu. Berbeda dengan idgham ma'al-gunah, idgham waqos, masih ada masih ada suara sisa nun mati. Sedangkan di sini tidak ada suara. Qul man rabbus samawati wa samawati sab'i wa rabbul arshil alim. Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Qul man, hukum ini kita sudah kenal dari kecil, nun mati ketemu ba, hukumnya iklab. Namun cara membacanya masih ada yang keliru. Membaca iklab itu tidak menekankan 100% kepada huruf ba sehingga timbul suara mim 100%. Bukan begitu, bukan. Tapi ingat kaidah fikih, kaidah tajwid, wa rabiul iklabu indal ba'i miman bil gunnatin. Memang mimnya bigunnah, suara mim gunnah, cuman ma'al ikhfa'i, ada ikhfa'nya, ma'al ikhfa'i. Jadi yang benar bukan mam tapi mam biyadihi. Jadi terkatupnya bibir itu pelan-pelan. Itu yang dimaksud dengan tajwid, halus, lembut gerakannya, tidak kaku. Kalau mam kaku, bukan tajwid. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun.
sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun bal atainahum, sama halnya dengan mimati ketemu ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi suaranya mirip dengan iqlam. Atainahum bil haqqi wa in, mirip dengan ikhfa, wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal lahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yushrikun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yushrikun. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah.
إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim, berawal dari ayat yang satu halaman ini, yang dekat di halaman 75 saja. Di ayat 75 kata Allah, wallahu rahimna wa kasyafna ma min duri lalaju bitugyanim. Kalau mereka diselamatkan dari musibah, maka mereka akan terus melakukan kejahatan. Tetapi juga walaqad akhadna bil azab, kalau mereka disiksa dengan siksa Allah, pamastakanu li rabbihim wa yatadarrun, maka mereka membuat mereka putus asa. Jadi orang-orang
kafir itu serba salah. Diberi kenikmatan, dianggap kesempatan untuk berbuat maksiat, diberikan kesengsaraan, dia putus asa, tetap aja tidak mau ibadah. Bahkan Al-Quran mengatakan di ayat 83 itu, laqad wa'ida nahnu abauna, diancam bahwa mereka akan disiksa. Apa kata mereka bilang? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak ada lain hanya dongengan orang-orang dulu belaka. Dianggap ancaman itu sebagai dongengan saja. Ya tetap aja nggak mau ibadah. Oleh karena itu Muhammad coba tanya kepada mereka, kul limanil ardu wa man biha. Kalian tahu nggak sebenarnya alam dunia ini milik siapa? Wa man biha, dan seisinya itu milik siapa? In kuntum ta'lamun, kalau kalian betul tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu milik Allah. Itu pasti jawabnya begitu. Apalah tadakaru, kenapa kalau begitu kalian tidak ingat terhadap yang memiliki dunia ini? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanya lagi Muhammad, siapa Tuhan langit yang 7 dan Tuhan aras yang besar? Sayaquluna lillah, mereka pasti akan mengatakan itu milik Allah. Langit ini milik Allah, bumi ini milik Allah, aras itu milik Allah. Mereka jawabannya pasti begitu. Tapi kul, tanya oleh Muhammad, apalah takut? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah? Kul, tanyakan olehmu lagi Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai', di tangan siapa, dalam kekuasaan siapa kerajaan kulli syai'in, segala sesuatu. Diterjemah yang Bapak pegang, coba perhatikan, saya bacakan. Kul, katakanlah, man biyadihi, siapa di tangannya berada kekuasaan. Kata-kata tangan bagi Allah itu adalah majaz, bukan hakiki. Karena sesungguhnya Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, lalu pertanyaannya, tangan kiri apa tangan kanan? Pasti ada arah kiri, ada arah kanan. Sedangkan Allah tidak butuh ruang dan waktu dan arah. Maka bagi Allah, kata-kata itu yang umumnya kita bermakna tangan, bagi Allah itu hakikatnya tangan. Hakikatnya tangan, memegang, menguasai hakikatnya. Karena kalau Allah memiliki tangan sebagai manusia, bisa saja tangan Allah itu kesemutan, tangan Allah itu kempleng, tangan Allah itu lagi sakit, lalu alam dunia jatuh, langit jatuh, kiamat. Maka Allah tidak punya tangan, karena tidak semua tangan bisa memegang. Hanya alat, tangan itu alat memegang, tapi tidak semua tangan mampu memegang. Karena Allah tidak punya tangan, tapi Allah punya kekuasaan. Maka di sini berada kekuasaan atas segala sesuatu. Majazan mursalan mimba biitlaqil alat wa iradatil ma'lula. Yang dimutlakan, yang disebutkan, yang dicatat alat tangan, tapi yang dimaksud maklulat yaitu hakikat kekuasaan tangan. Seperti kemarin sudah dijelaskan, Allah itu tidak punya mata, karena mata bisa sakit mata, bisa penyakit yang
sekarang sering dioperasi itu katarak, bisa katarak. Kalau Allah punya mata, bagaimana kalau mata Allah katarak? Butuh operasi lagi nih. Allah tidak punya mata, tapi Allah punya pandangan walaupun tidak punya mata. Karena mata itu alat, sebagai alat untuk memandang, dan tidak semua alat berfungsi normal. Oleh karena itu banyak mata yang tidak bisa melihat. Wa yujir, dan Allah lah yang melindungi, yang menyelamatkan. Ayahmi wa la yuhma, tetapi Allah wa la yujar, tidak pernah diselamatkan. Alaihi in kuntum ta'lamun. Jawab itu, saya quluna lillah, mereka pasti jawabannya semua milik Allah. Kalau sekarang semua milik Allah, fa anna tusharun, kenapa kalian tertipu oleh nafsu kalian? Itu khdauna, tertipu, wa tusrafuna, terarahkan anil haqqi, dari yang benar, ibadatullah wahdahu ay kafa tahilul lakum annahu batil. Begitu Allah memanggil sholat subuh, boro-boro. Allah memanggil lagi di masjid sholat duhur, boro-boro. Setiap panggilan Allah tidak pernah dipenuhi. Apapun perintah Allah, mau sholat kek, mau zakat, apalagi zakat ya kalkulasinya rugi. Puasa ya, haji apalagi. Seakan-akan tidak percaya kepada Allah. Tapi ketika kebakaran, teriaknya semua Allah. Jadi kalau kita pikir lucu ya manusia ini. Ini butuh Allah itu kalau lagi butuh aja. Bal atainahum bil haqq, sebenarnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada mereka, tetapi wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang mendusta. Nah, yang saya hidup di Muara Baru itu kurang lebih 33 tahun. Hampir di semua pojok Muara Baru saya pernah mengajar. Di Gedung Kompak saya pernah mengajar, di seberangnya saya pengajar, di Nurul Sobah sampai sekarang saya juga ngajar, di Marlina dan lain sebagainya. Matakhadallahu, sekali-kali Allah tidak pernah membuat min waladin anak. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Wa makana ma'hu min ilah, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain beserta Allah atau selain Allah. Maka bulan besok Desember, di mana tetangga kita merayakan hari Natal, itu tahun 2024 sudah diperbaharui lagi. MUI mengatakan, mengharamkan bagi umat Islam mengatakan selamat Natal. Itu sudah diperbaharui lagi. Karena hari Natal yaitu Allah punya anak. Selamat atas lahirnya putra Tuhan. Apalagi semacam saya juga pernah mengikuti pelajaran di SD saya bahwa ya Tuhan di dunia itu ada tiga, itu apa namanya? Ada pencipta, ada perawat, ada perusak. Itu di SD dulu pelajarannya baru. Iya, dewa itu ada tiga kan? Brahma, Siwa, satu lagi apa? Wisnu. Yang pencipta siapa? Brahma. Yang perawat siapa? Wisnu. Yang perusak? Siwa.
Kalau Tuhan itu ada tiga, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau Tuhan itu ada tiga bersamanya, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk dan menciptakannya masing-masing, membawa program yang berbeda. Karena setiap Tuhan punya pemikiran yang berbeda, sebagaimana kita punya pemikiran yang berbeda, kemauan juga berbeda, pasti programnya juga berbeda. Berapa kali kita ganti presiden? Sampai 8 kali. Setiap ganti presiden itu program pasti berbeda. Isme itu pasti berbeda. Nah, yang lebih ngeri lagi, kalau tadi dewa itu ada tiga yang mencipta, yang mengurus, yang merusak, bagaimana kalau kita jalan tiga-tiganya? Nggak pernah benar dunia ini. Begitu diciptakan mau diurusin sudah dirusak lagi sama si mana. Diciptakan lagi dirusak lagi, ya bagaimana? Bagaimana bumi sampai sekarang kalau itu berlaku? Dan yang mengerikan lagi, wala ala ba'duhum ala ba'din. Dan masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk, dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Karena jangankan Tuhan lah, jangankan Tuhan, kita manusia saja tidak senang kalau dikalahkan. Tidak senang kalau dikalahkan. Sakit hati kalau kalah. Hanya Anies aja yang legowo walaupun kalah. Hanya Anies aja yang legowo walaupun kalah. Saya nggak salut, saya nggak sanggup hidup seperti Anies. Kalau seandainya Tuhan itu saling mengalahkan satu dengan yang lainnya, pasti terjadi pertarungan dong. Coba Bapak bayangkan pertarungan Tuhan dengan Tuhan. Bagaimana kita nasibnya? Dan ini bukan kata saya, Bapak lihat di terjemahnya. Dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan yang lain. Berarti terjadi pertarungan, berantem Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan sampai berantem. Maka subhanallah, maha suci Allah amma yasifun. Dari tudingan-tudingan, dari sifat-sifat tudingan yang mereka tudingkan kepada Allah, bahwa Allah punya anak, bahwa Allah punya istri dan sebagainya. Antara suami istri kan bisa berpecah. Antara suami istri dan bisa membunuh, dari saling membunuh. Bahkan ada seorang istri membunuh suaminya karena sesuatu. Banyak anak yang membunuh ibunya, banyak anak yang berantem sama bapaknya. Bagaimana kalau anak berantem sama bapaknya, memperebutkan makhluk, memperebutkan umat, memperebutkan kekuasaan? Maka Allah subhanallah, maha suci Allah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alimul ghaib, Allah tahu yang gaib. Wasyahada, dan Allah juga tahu yang dhahir. Tidak ada samar bagi Allah. Ma ghaba, sesuatu yang gaib, wa ma syuhida, dan sesuatu yang bisa disaksikan, bil jari sifatun wa rafi khabarun. Bisa bisa dibaca alimul ghaib, sifat dari yang tadi, bisa juga dibaca alimul ghaib khabarun wa muqaddar huwa alimul ghaibi
wasyahadah. Fata'ala, maka sungguh maha tinggi Allah amma yusyrikun, dari barang yang mereka sekutukan terhadap Allah. Tidak ada yang seimbang kalau dibanding-banding dengan Allah. Allah itu terlalu tinggi kalau disekutukan dengan berhala. Apa sih kemampuan berhala? Allah itu terlalu tinggi kalau disinonimkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, dengan gunung, dengan lautan. Allah itu terlalu tinggi karena gunung dan lautan itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ciptaan disamakan dengan yang mencipta? Kita punya tetangga, punya jamaah tailor. Sang tailor itu bikin kolor. Samakah tailor dengan kolor? Tidak bisa disamakan. Karena kolor itu bikinannya, tailor itu yang membuatnya. Nggak bisa disamakan, beda. Begitu juga Allah tidak bisa disamakan dengan gunung, Allah tidak bisa disamakan dengan api, Allah tidak bisa dengan lautan yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Apalagi Tuhan itu bikinan manusia, yang manusia itu juga bikinan Allah Subhanahu. Terlalu amma yusyrikun, terlalu tinggi, ayat ta'azzama amma yusyrikuna huwa ma. Qul Rabbi imma turiyanni ma yu'adu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.